Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Faster, kembali lagi di Fastcast, waktunya Fast bercerita mengenai inspirasi, prestasi, inovasi, dan tentunya mengedukasi. Beberapa menit ke depan, saya, Mia, akan menemani teman-teman di rumah untuk membahas topik yang menarik sekali, yaitu mengenai salah satu program dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program I-ISMA. Atau biasa kepanjangannya dari Indonesia International Student Mobility Award. Nah, nanti kita bakalan ngebahas topik tersebut bersama dua narasumber kita, yaitu yang pertama dari Koordinator I-ISMA FAS, yaitu beliau Ibu Sri Wijayanti Wulandari MSc. Beliau merupakan dosen dari Prodi Biologi. Nah, narasumber yang kedua ada mahasiswa FAS yang lolos program I-ISMA tahun 2021, yaitu Mas Afnan Saud Hanifuddin. Oke, mungkin untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengupas mengenai persiapan I-ISMA di Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Mungkin langsung saja. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Begini Bu, sekarang banyak sekali program-program terbaru ya Bu, dari pemerintah. Salah satunya program I-ISMA. Mungkin teman-teman di rumah belum tahu Bu, program I-ISMA itu seperti apa sih Bu? Oke, jadi program I-ISMA ini tadi benar ya kata Mbak Mia, ini merupakan salah satu program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Ini ada 9 sepertinya. Per tahun 2021 itu menurut Permen 71, nomor 71 itu ada 9. Nah, I-ISMA ini merupakan salah satu program flagshipnya. Wow. Tadi juga namanya kepanjangannya dari Indonesian International Student Mobility Award ya. Oke. Nah, tujuannya sebenarnya supaya ini mahasiswa tuh punya kemampuan yang punya kemampuan di luar kompetensi prodi gitu. Jadi dia nanti bisa bersaing ketika lulus menjadi sarjana ya, dia punya nilai plus gitu ibaratnya, dia punya nilai tambah sehingga bisa tingkat atau daya saingnya lebih tinggi kayak gitu. Nah, terus nanti di universitas yang dia tuju, jadi kita sebut biasanya namanya host university. Host university itu universitas yang dia tuju, home university itu kita. Nah, nanti mereka boleh mengambil 3-4 mata kuliah di host university, begitu juga ikut kegiatannya, dan nanti harus direkognisi maksimal 20 SKS di home university-nya, gitu Mbak Mia. Wow, teman-teman sangat menarik sekali ya. Program I-ISMA ini. Nah, jika teman-teman di rumah atau saya sendiri nih Bu, pengen mendaftar program tersebut, kira-kira prosedur dan persyaratannya itu apa saja Bu? Nah, kalau persyaratan tuh gampang banget ya. Ini merupakan salah satu beasiswa yang persyaratannya sangat mudah Mbak Mia. Jadi kalau dulu tuh kayaknya zaman kami kuliah tuh untuk beasiswa buat undergraduate ya. Dan ini bahkan belum lulus gitu. Jadi masih jadi mahasiswa terus bisa dapat beasiswa keluar tuh jarang gitu. Nah, ini dibuka seluas-luasnya sama pemerintah gitu. Syaratnya tuh harus mahasiswa aktif itu doang. Mahasiswa aktif semester 4 sampai 7 di program sarjana, kemudian mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup, itu nanti dibuktikan dengan TOEFL, IBT, itu nilai minimalnya 78, terus bisa pakai IELTS juga, itu nilai minimalnya 6. Terus yang lebih menarik lagi bisa pakai Duolingo English Test, ini nilai minimalnya 100. Dan DET ini ngebantu banget sama kita. Soalnya kalau yang IELTS sama TOEFL IBT itu kan cukup mahal ya, dia pricey banget. Terus jadwalnya juga rigid gitu. Sedangkan kalau DET ini dia online. Jadi selain lebih murah, jauh lebih murah ya, dia juga online. Jadinya sangat fleksibel buat kita. Itu aja syaratnya yang terutama gitu, yang paling utama. Wow, ternyata teman-teman ini program yang membuka peluang. Betul. Peluang mahasiswa bisa ikut program ini ya Bu. Nah, jika di FAS ini Bu, timeline untuk programnya itu sendiri seperti apa Bu? Jadi kalau timeline dari FAST itu sebenarnya udah kita buka ya, mulai Desember pertengahan kemarin ya, itu udah kita buka untuk pendaftaran. Nah, pendaftarannya nanti kita buka sampai tanggal 3 Januari insya Allah, jadi ada perpanjangan 3 Januari, terus nanti per Februari awal itu kita sudah harus menominasikan nama ke universitas. Jadi
Februari itu universitas sudah punya kandidat. Nah, nanti pendaftaran yang sebenarnya gitu ya ke platform ISMA-nya itu di website ISMA dibuka mulai Maret 2022. Jadi Maret 2022 itu registrasi dan juga seleksi, terus nanti April pengumuman. Setelah itu Mei Agustus nanti ada persiapan keberangkatan. Terus nanti Agustus September berangkat, terus Desember Januari pulang gitu. Wow, ternyata dari bulan sekarang sampai nanti keberangkatan tuh masih lama ya, Bu? Masih, tapi itu dia makanya kita menginisiasi duluan ya. Saya kemarin di pengalaman tahun lalu itu karena launching programnya itu mepet ya, jadi udah pertengahan tahun dia baru launching program, sementara keberangkatannya itu tetap Juli Agustus berangkat. Jadi kan mepet banget persiapannya. Nah, dengan ini kita udah dikasih tahu duluan ya bahwa akan ada pembukaan ISMA lagi tahun depan, sehingga kita berharap bisa mempersiapkan mahasiswa dulu gitu loh. Jadi ibaratnya mahasiswa tuh kita nominasikan ke rektorat itu sudah punya bekal gitu loh Mbak, bahasa Inggris, bekal interview, bekal pengetahuan dan seterusnya. Jadi udah siap ibaratnya gitu ya. Nah, teman-teman, waktunya masih lama. Jadi teman-teman jika tertarik ikut program ini, teman-teman bisa bergabung ya Bu dalam program ISMA dari FAS. Nah, jadi nanti juga dari FAS mempersiapkan akan kandidat yang nanti akan diikut sertakan gitu ya Bu dari UNIF. Begitu. Nah, berbicara lagi Bu mengenai program ini, kira-kira bagaimana konversi SKS jika kita ikut dalam program ini? Oke, ini juga yang menarik dari semua program Kampus Merdeka Belajar ya. Ya, Bu. Tapi kalau yang terpusat dari Dikti itu kita nggak ada konversi Mbak. Jadi nanti contohnya Mas Afnan ya. Iya, Bu. Jadi Mas Afnan misalnya ngambil mata kuliah dari host university-nya di The Gospel. Di DU ya, dia ngambil mata kuliah misalnya loh ini Wild Conservation misalnya gitu ya. Terus nanti ketika dia pulang, mata kuliah itu akan dinamai sesuai dengan aslinya di transkrip dia gitu. Jadi nggak ada misalnya nanti di sana ngambilnya wildlife conservation, kemudian nanti di sini dikonversi menjadi ekologi atau ekologi kuantitatif dan seterusnya. Nggak ada kayak gitu. Jadi mata kuliah yang diambil di sana akan diadopsi sesuai dengan aslinya, muncul di transkrip sebagai bukti bahwa dia memang ikut ISMA gitu. Terus selain itu nanti mata kuliah kan rekognisinya maksimal 20 SKS ya. Nah, nanti itu akan menggantikan mata kuliah di home university sebanyak kurang lebih 20 SKS. Jadi memang ada yang hilang nanti. Jadi nanti punya transkrip punya Mas Afnan itu nggak akan sama transkrip teman-teman yang seangkatannya karena ada mata kuliah yang akan dihilangkan punya Mas Afnan. Oh, ternyata seperti itu teman-teman. Nanti mata kuliah kita di sana kita belajar apa, nanti yang dimasukkan ke dalam ijazah kita di sini. Betul. Ya Bu. Wow, menarik sekali. Itu juga menarik Mbak karena ini yang dari ISMA itu yang menarik gini. Kebetulan tuh Afnan ngambilnya mata kuliahnya sesuai dengan core prodi. Walaupun sebetulnya anjuran dari dari pemerintah itu mengambil di luar core prodi supaya kita minat dan bakat kita itu bisa dipelajari secara formal ibaratnya gitu. Misalnya gini deh, anak biologi tapi dia senang desain grafis gitu, dia senang bisnis, dia senang manajemen. Nah, kalau misalnya nggak ada ISMA, dia mungkin nanti akan pursue karirnya tersebut, dia akan mengajar karirnya tersebut, tapi dari lembaga-lembaga non formal. Jadi dia nanti ngambil course, ngambil gitu kan ya. Tapi sertifikat itu kan bukan sertifikat formal kan, itu nggak muncul di transkrip gitu. Nah, dengan adanya ISMA ini, misalnya Mas Afnan senang bahasa Latvia, dia kan ngambil tuh sebagai yang di luar mata kuliah di luar kompetensi prodi. Dia ngambil bahasa Latvia. Nah, bahasa Latvia itu nanti akan muncul di transkrip dia, jadi ada nilai formal gitu loh, bahwa dia memang menempuh pendidikan bahasa Latvia di Universitas DU gitu misalnya. Wow, itu teman-teman menarik sekali ya jika teman-teman ikut program ini, sertifikatnya udah terjamin ya Bu, sertifikatnya terjamin. Dan itu bukan sertifikat loh, itu di transkrip. Jadi di transkrip, transkripnya udah terjamin. Terus juga teman-teman nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai pengalamannya Mas Afnan ya Bu, ikut program ISMA tahun 2021. Nah, kalau itu mungkin masuknya ke benefitnya Mas Afnan ya Bu. Kalau misalnya dari rencana MOU atau diskusi lanjutan dengan mitra Universitas ISMA bagaimana Bu?
Iya, kebetulan kami sudah ada komunikasi ya preliminary lah sama Mas Afnan kemarin, dan kami sudah dapat kontak juga untuk kontak dari Direktur Kantor Urusan Internasionalnya di sana. Nah, insya Allah nanti kalau sudah selesai programnya Mas Afnan, kan udah agak lega tuh ya waktunya, nanti insya Allah kita coba untuk inisiasi prospek-prospek kerjasama, bisa nanti pertukaran pelajar walaupun virtual ya, misalnya seperti itu. Kemudian juga pertukaran dosen juga bisa kita coba. Nanti kalau dari prodi sudah melakukan inisiasi kerjasama, nanti akan dilanjutkan oleh universitas seperti itu. Wow, banyak sekali teman-teman ternyata benefitnya, baik untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk universitas ya Bu. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada rasa gimana ya, dari saya sendiri Bu, misalnya aduh saya kurang suka bahasa Inggris Bu, TOEFL saya sedikit Bu. Nah, kira-kira nanti dengan kita ikut ISMA di FAS ini tuh bagaimana Bu? Iya, jadi sebenarnya itu kadang-kadang yang bikin yang bikin kita mundur tuh karena kita nggak pede nah, sama iya bahasa Ibu, Inggrisnya seperti ya. itu. Karena merasa bahasa Inggrisku minimal gitu. Tapi kemarin tuh banyak kok mahasiswa yang nilai bahasa Inggrisnya tuh minimal ya. Tapi mereka tuh gigih gitu Mbak. Jadi mempersiapkan untuk mendaftar ISMA ini dia gigih belajar. Termasuk Afnan itu juga gigih banget. Dia tiap kali ada kesempatan dia belajar BET-nya itu, dia ngambil practice testnya, diambil terus habis itu kami juga dukung dari fakultas dengan melakukan pelatihan ya, sehingga kami harap itu menguatkan mereka gitu loh. Iya, Bu. Dan 1000 kursi dari Indonesia Raya itu insya Allah kalau kita serius ya, teman-teman mempersiapkannya serius, insya Allah dari FAS juga mendampinginya serius, insya Allah bisa kok teraih gitu. Jadi intinya sih jangan takut gitu. Jangan takut. Jangan takut. Berani mencoba ya Bu, Berani mencoba, gigih, serius, insya Allah nanti kedepannya akan ada jalan ya Bu. Iya, insya Allah. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang kira-kira aduh berminat ingin nyoba-nyoba dulu ya Bu, nggak apa-apa nyoba-nyoba dulu, nanti ada pendampingan dari fakultas, langsung saja teman-teman bisa mengisi formulir. Formulir pendaftarannya kira-kira di mana Bu? Ada di flyer yang kemarin sudah sudah disebarkan. Nanti teman-teman bisa mengecek Instagram dari Fakultas Sains dan Teknologi Terapan di laman Instagram fas.uad, atau nanti juga disediakan di deskripsi box di video ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai persiapan IISMA di FAS. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Afnan, jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu.